Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Bowo. Pada kesempatan hari ini, Pak Bowo akan menyampaikan materi muatan IPA berkaitan dengan mengenal jenis-jenis materi. Nah, apa sih materi itu? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, agar lebih jelasnya, video Pak Bowo, muka Pak Bowo kita hilangkan dulu ya. Oke teman-teman, perhatikan ya, kita akan membahas tentang materi. Apa sih materi? Teman-teman tentunya sudah tahu ya materi itu apa. Ya, kita lihat yuk materi itu apa sih materi. Nah, mengenal jenis-jenis materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Sebuah benda atau semua benda di sekitar kita atau di lingkungan kita disebut materi. Contohnya ada air, ada batu, ada kayu, ada besi, plastik, oksigen, dan lain-lain. Berdasarkan wujudnya, kita sudah pelajari waktu itu teman-teman, wujud benda atau wujud materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sedangkan berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu materi, bentar, kepencet tadi. Yuk kita geser dulu. Materi dibedakan menjadi 2 ya, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Nah, oke, kita pelajari langsung apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Kata kuncinya adalah zat dan massa. Zat itu apa sih teman-teman? Yaitu wujud atau sama halnya dengan kata materi dan benda. Massa sinonim dari kata berat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Materi dibedakan, dibagi menjadi 2, zat tunggal dan juga zat campuran. Zat tunggal digolongkan lagi menjadi 2. Bentar, kita akan pakai pensilnya biar bisa coret-coret. Oke, sebentar. Ternyata nggak bisa, kita manual saja. Zat tunggal dibedakan menjadi 2 ya teman-teman ya, yaitu ada unsur dan senyawa. Dan campuran dibedakan menjadi 2 juga, campuran homogen dan juga campuran heterogen. Untuk zat tunggal kita sudah mempelajari sebelumnya, beberapa kesempatan Pak Wo juga sudah jelaskan waktu itu di kelas berkaitan dengan zat tunggal. Zat tunggal ini adalah zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat yang sama atau tetap. Zat tunggal tersusun atas satu zat yang tidak dapat diuraikan lagi atau murni. Beberapa contoh zat tunggal yaitu ada air, ada gula, ada garam, ada oksigen, ada emas, ada besi. Zat tunggal dibedakan menjadi 2, ada unsur dan senyawa. Unsur yaitu zat tunggal yang sudah tidak bisa atau tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya oksigen atau O2, kita tentu sudah familiar ya teman-teman ya. Kemudian ada hidrogen atau nama ilmiahnya adalah hidrogen, kalau di kimianya lambang kimianya adalah H. Kemudian itu adalah contoh dari unsur teman-teman. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa yaitu zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur yang masih dapat diuraikan menjadi lebih sederhana melalui reaksi kimia.
Oke, perhatikan. Contohnya air. Air itu adalah gabungan dari hidrogen dan oksigen. Maka rumus kimianya adalah H2O. H2O. Hidrogen dan oksida. Hidrogennya jumlahnya 2, oksidanya 1. Kemudian contohnya juga adalah garam. NaCl. Na itu adalah natrium, Cl itu adalah klorida. Jadi dalam bahasa ilmiahnya garam itu adalah natrium klorida, gabungan atau satu zat tunggal tapi terdiri beberapa unsur. Unsurnya 2, Na dan Cl, natrium dan klorida. Itu untuk zat tunggal ada 2 unsur dan senyawa. Kita lanjutkan. Nah, contoh ini ada air, emas 24 karat atau emas murni yang belum ada campurannya, gula, garam, ini adalah zat tunggal teman-teman. Untuk yang air sama emas 24 karat termasuk unsur, dan untuk gula dan juga garam itu termasuk senyawa. Lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke campuran. Nah, apa sih campuran teman-teman? Campuran yaitu materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Ciri-ciri campuran. Yang pertama, terdiri atas 2 zat tunggal atau lebih dengan komposisi tidak tetap. Misalnya zat tunggalnya ada air, ada 2 zat tunggal, misalnya ada unsur dan senyawa. Unsurnya air, senyawanya ada garam. Itu dicampur, makanya terjadi atau disebut sebagai campuran. Yang kedua, ciri-cirinya masih mempunyai sifat zat asalnya. Ketika kita menyampur air dan gula, zat asalnya masih dimilikinya, masih punya sifat airnya, masih punya sifat gula atau garamnya ketika kita campur ke dalam air. Kemudian dapat dipisahkan menjadi komponennya. Ketika sudah dicampur lagi, jika campurannya itu homogen, bisa dipisahkan lagi dengan cara-cara tertentu, bisa disuling atau dengan cara-cara yang lain ataupun disaring dan lain-lain. Jika campurannya heterogen, bisa disaring seperti itu. Lanjut ya, tergantung campurannya juga. Nanti kalau bisa pokoknya dipisahkan lagi seperti itu. Nah, jenis campuran tadi Pak Bu sudah sampaikan. Ada dua campuran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah campuran homogen, yang kedua adalah campuran heterogen. Apa sih keduanya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, campuran homogen adalah campuran dari 2 atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata. Jadi tidak ada endapannya teman-teman. Kalau kita mencampur antara air dan gula, maka tidak ada endapannya. Ketika kita sudah aduk secara merata, maka campuran itu campuran heterogen, tercampur serata, tidak ada endapan atau tidak ada residunya, seperti itu. Lanjut ya, campuran heterogen adalah campuran dari 2 atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata atau terlihat tidak menyatu antar zat tunggal tersebut. Perhatikan es buah, nih ada biji selasihnya, ada mutiara di bawahnya, kemudian ada buahnya, ada nata de coco-nya. Ini tidak tercampur secara rata seperti campuran gula dengan air tadi. Ini yang lagi tenar, dalgona, apa ini. Nah, ini campurannya juga tidak rata teman-teman, jadi ada terpisah seperti itu. Nah, itu adalah pemaparan dari Pak Bowo berkaitan dengan materi tadi dibagi menjadi 2. Ada zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2,
ada unsur dan senyawa. Untuk campuran dibagi menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, yuk kita lakukan percobaan di rumah agar materi zat tunggal dan campuran dapat dipahami dengan baik. Oke, untuk petunjuk percobaannya nanti lewat chat saja ya teman-teman ya. Sekian dari Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.